Soal yang pertama, apa itu metabolisme? Bagaimana enzim membantu proses metabolisme? Metabolisme merupakan proses terjadinya di dalam tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi dengan cara mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Soal nomor 2, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama, konsentrasi enzim, yang kedua konsentrasi substrat, yang ketiga suhu, yang kelima pH. Soal nomor 3, bagaimana karbohidrat yang berasal dari makanan yang kita makan dapat diubah menjadi energi untuk beraktivitas? Apa saja tahapan prosesnya? Yang pertama di mulut. Mulut dengan bantuan dalam air liur, enzim ini memecahkan molekul karbohidrat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana seperti maltosa. Yang kedua di lambung. Proses pencernaan karbohidrat tidak terlanjut di lambung karena lingkungannya yang sangat asam. Terjadi karbohidrat yang sudah terpecah menjadi molekul sederhana akan masuk ke dalam usus halus. Yang selanjutnya usus halus. Di usus halus, pankreas melanjutkan pemecahan karbohidrat menjadi disakarida dan akhirnya menjadi monosakrida seperti glukosa, fruktosa dan laktosa yang kemudian diserap oleh dinding usus halus. Yang kedua penyerapan karbohidrat. Masuknya ke dalam darah seperti karbohidrat dicerna menjadi monosakrida. Mereka diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Glukosa kemudian dibawa ke bagian sel tubuh menjadi aliran darah. Yang ketiga metabolisme glukosa. Apa itu fermentasi? Apakah tubuh manusia juga dapat melakukan proses fermentasi? Mengapa terjadi proses fermentasi? Proses perubahan kimia yang terjadi ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam. Yang tubuh manusia dapat melakukan fermentasi terutama pada otot bekerja tanpa cukup oksigen. Fermentasi yang terjadi di dalam tubuh manusia adalah fermentasi energi dengan mengubah gula menjadi alkohol. Oke, jawabannya nomor 5. Pada fermentasi alkohol, pirorofal diubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam 2 langkah. Langkah pertama yaitu dengan melepaskan karbon dioksida dari pirorofal, selanjutnya diubah menjadi senyawa asetaldehida berkarbon 2. Langkah yang kedua, asetaldehida direduksi oleh NHDH menjadi etanol. Nomor 6, selain karbohidrat, senyawa apa yang dapat dijadikan sumber energi? Selain karbohidrat dan lemak, protein juga menjadi salah satu sumber energi bagi tubuh. Nomor 7, faktor apa saja yang memengaruhi proses fotosintesis? Apa hasil dari fotosintesis yang dilakukan tumbuhan? Nomor 1, kadar karbon dioksida di udara. Kadar karbon dioksida merupakan faktor luar yang mempengaruhi fotosintesis. Yang kedua, intensitas matahari. Syarat untuk melakukan fotosintesis adalah mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, kadar fotosintat. Yang keempat, air. Yang kelima, suhu. Yang keenam, tunas muda. Apa itu fotosintesis? Bagaimana fotosintesis dapat menghasilkan senyawa organik? Faktor apa saja yang mengaruhi fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan bantuan sinar matahari. Prosesnya, fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengalami perubahan energi kimia yang membantu mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik.